Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab dimanapun berada, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media, sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, Sobat Ngulik semua, pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung, saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan akan menolong kita sebagai narasumber untuk mengulik Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia adalah Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Ibu Pendeta Santi. Iya, kita akan ditolong dengan Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Kita akan mulai saja, dan sebelum memulai kita mau membukanya dalam doa. Silahkan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik, mari Ibu Bapak sekalian kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, kami boleh kembali bersama-sama melakukan pendalaman Alkitab lewat acara Ngulik Alkitab. Kiranya Engkau memberkati baik kami yang bercakap-cakap di studio ini maupun juga rekan-rekan sahabat-sahabat kami yang menyaksikannya melalui channel kami GKI TV Ngulik Alkitab di YouTube ini. Biar kami boleh mendapat berkat yang besar dari firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, dijamah, dilawat, serta ditolong oleh Tuhan melalui firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya membaca Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Ya, sahabat, kita sudah membaca nih Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia. Mengawali di segmen pertama, saya mau mengawalinya dengan pertanyaan. Bisakah Bapak Pendeta boleh menjelaskan gambaran dari teks ini? Karena kalau kita melihat di Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini juga tampaknya ya paralel dengan Markus 1 ayat 16 sampai 20 dan Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Kira-kira apa yang khas begitu ya dari penulisan Injil Matius terhadap teks ini dan juga dua teks yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Teman-teman sekalian, teks ini ada dalam Matius yang jadi rujukan kita, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tadi sudah dikatakan juga ada di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Betul. Kemudian Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Tapi sebetulnya juga ada di Yohanes. Ya. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam dunia studi biblika khususnya Perjanjian Baru, lebih khusus lagi dalam studi keempat Injil, maka keempat Injil ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita menyebut keempat Injil kanonik, namun Matius, Markus, Lukas kita menyebutnya ketiga Injil sinoptik. Dari kata sun dan optalmos, sun itu bersama-sama, optalmos bisa berarti penglihatan begitu ya, atau bisa juga mata. Nah, ini berarti maksudnya adalah penglihatan yang sama. Dan ini maksudnya kronologis. Karenanya Matius, Markus, Lukas disusun secara kronologis dengan kronologi yang kurang lebih sama. Nah, dalam perkembangan penelitian atau kajian studi biblika Perjanjian Baru yang dimulai tentunya dari masa reformasi Protestan ya, karena Martin Luther dan kawan-kawan reformator lainnya berjasa untuk mendorong studi Alkitab dengan
kemudiannya kritis, tidak lagi alegoris begitu. Tapi tentunya jauh setelah itu, bisa dikatakan 3-4 abad, kemudian berproseslah penelitian yang berujung pada Matius dan Lukas itu adalah Injil sinoptik yang menggunakan Markus sebagai sumber. Jadi penemuan awal itu dulunya Eusebius berkata Matius Injil tertua. Dan sepanjang sejarah 15-16 abad gereja memahami Matius Injil tertua. Tapi kemudian abad 16, 17, 18 mulai dibuktikan bahwa Matius bukan yang tertua. Kemudian dibuktikan lagi Markus yang tertua. Dan ternyata dibuktikan lagi berikutnya Matius dan Lukas ternyata bergantung pada Markus. Dan karena Markus tertua, berarti Matius dan Lukas kalau bergantung, berarti Markus jadi sumber bagi Matius dan Lukas. Nah, kemudian kalau ada cerita yang hadir di Markus, di Matius, dan di Lukas seperti segitiga, maka sumbernya adalah Markus. Sehingga contohnya narasi kita pada saat hari ini yang kita bahas, Matius 4 ayat 18-22, karena ada juga di Markus dan di Lukas, maka sangat mungkin ini jelas sumbernya adalah Markus. Nah, teori ini kemudian berkembang lagi kalau ada narasi yang hadir di Matius dan di Lukas, tapi tidak hadir di Markus. Berarti sumbernya bukan Markus, sumber yang kedua. Nah, ini secara hipotetis disebut sumber Q atau Quelle. Nah, kemudian ada juga Matius yang ceritanya hanya ada di Matius, tidak ada di Markus dan Lukas. Contohnya orang-orang Majus dari timur, itu hanya ada di Matius. Berarti ada sumber yang lain, yang kemudian secara hipotetis disebutkan sumber Sondergut M. Di Lukas juga ada cerita yang bersumber dari tidak dari Markus, tidak dari sumber Q, karena cuma ada di Lukas. Misalnya, Yesus usia 12 tahun. Itu tidak ada di Markus, tidak ada di Matius. Nah, berarti dia dari sumber ketiga yang lain, disebutnya Sondergut L. Begitu. Nah, dengan teori ini, maka kalau kita menemukan cerita hadir di dalam ketiga Injil sinoptik, maka yang harus kita bahas pertama rujukan utama Markus, dan yang berikutnya kita harus membacanya secara keseluruhan. Kalau misalnya kita menggunakan teks yang bukan Markus, ada di ketiganya kita pakainya Matius, kita pakainya atau Lukas, maka yang kita mesti cari kalau begitu apa yang khas dari Matius yang tidak ada dari sumber rujukan Markus dan juga mungkin tidak ada dari Lukas begitu. Apa yang membedakannya? Dan pasti selalu ada yang membedakannya. Namun supaya kita mendapatkan secara lengkap cerita itu, maka ketiganya pun harus dibaca. Tinggal kemudian yang saya mau tekankan adalah apakah Matius, apakah Markus, atau Lukas. Nah, karenanya dalam narasi kita sekarang ini, di keempat ini nampaknya menarik. Khusus untuk ini Yohanes menuliskannya. Yang sangat mungkin Yohanes punya sumber yang berbeda. Namun narasinya sama, mengapa? Karena panggilan terhadap murid ini menjadi signifikan bagi keempat penulis. Ada di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Ya, kalau kita perhatikan, maka narasinya kurang lebih serupa, walaupun ada penjelasan sedikit tentang adanya Filipus dan Nathanael, yang tapi tidak kita bahas karena fokus kita ada di Matius. Nah, dalam versi Markus dan Matius, rekan-rekan sekalian, Markus dan Matius ini cenderung mirip lah gitu. Nampaknya untuk narasi ini Matius mengambil Markus dan penambahannya tidak signifikan. Tapi Lukas akan jadi signifikan. Karenanya dalam penjelasan ini saya akan memberikan dua penekanan. Yang pertama tentunya dalam konteks Lukas. Dalam konteks Lukas, baru kemudian saya balik kepada Markus dan Matius. Nah, dalam versi Markus Matius ceritanya sederhana, ringkas. Yesus dikisahkan hanya berjalan di tepi pantai, di pesisir pantai. Kemudian Yesus memanggil mereka untuk mengikut Yesus. Dan kemudian mereka langsung pergi mengikut Yesus. Yang kalau kita baca plain text itu, kalau kita lihat misalnya dalam versi Markus pasal 1 ayat 16 dan 20, kemudian kita lihat versi Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, maka kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya tidak ada pengantarnya. Tidak ada pengantarnya. Ya, 18 sampai 22 di Matius
Tiba-tiba saja Yesus datang ke pantai, begitu kan, langsung mengajak mereka. Dan kalau kita lihat versi Markus juga kurang lebih serupa. Di Markus 1 ayat 16 sampai 20, itu nampak di situ bahwa tiba saja Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Narasi sebelumnya itu hanya pencobaan di padang gurun dan Yesus pergi ke Galilea setelah pencobaan di padang gurun. Jadi dari situ kita tidak punya background. Karenanya saya katakan bahwa versi Matius nampaknya sesederhana dan karenanya mengikuti versi Markus. Ya, jadi Yesus berjalan di tepi pantai, memanggil mereka mengikuti Yesus, dan ini kayak mendadak. Jadi seperti misalnya saya nggak kenal Bu Santi, terus tiba-tiba saya ketemu Bu Santi mari ikut saya. Terus Bu Santi tiba-tiba ikut tanpa dasar, tanpa sebab, dari nggak kenal tiba-tiba ikut. Nah, pembacaan yang hanya seperti itu bisa terjerembab pada bahwa Tuhan memilih secara acak, random, dan tanpa sebab, dan memberikan penekanan yang terlalu besar pada prerogatif Tuhan. Seakan-akan prerogatif Tuhan tidak mampu sama sekali kita cerna. Mengapa terjadi seperti itu? Nah, karenanya kalau kita lihat versi Lukas, maka menjadi berbeda. Dalam versi Lukas, maka kita akan melihat perbedaan yang nampak ya. Versi Matius begitu singkat, hanya menjelaskan latar belakang para murid nelayan atau penjala ikan. Dan ketika Yesus menyusuri pantai berjumpa dengan mereka yang sedang menebar jala, Yesus panggil, mereka ikut. Versi Markus begitu, Matius juga begitu. Tapi di Injil Lukas ada informasi yang menarik yang tidak ada dalam kedua Injil sinoptik lainnya. Di Lukas 5 ayat 4-11, itu berarti satu perikop bagian dari pemanggilan para murid ya. Di situ ada perjumpaan khusus antara Yesus dengan Petrus. Nah, di Yohanes juga ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Ada semacam prolog untuk narasi itu. Kita lihat secara ringkas saja versi Lukas dulu. Di versi Lukas, Yesus dikisahkan sedang mengajar di atas perahu. Dan ini kebiasaan kesukaan Tuhan. Tuhan rupanya punya dua tempat kesukaan untuk dia mengajar. Pesisir pantai dan di atas bukit. Mengapa demikian? Ini kesukaan yang menurut saya menunjukkan Tuhan sebetulnya punya pengetahuan secara manusia kalau menurut saya. Ini bukan karena faktor ilahinya, tapi lebih karena faktor manusia yang menunjukkan kecerdasannya sebagai manusia. Kalau dia khotbah di tepi pantai, di atas perahu, kan angin pagi membawa perahu dari tengah danau ke darat. Angin malam membawa perahu dari pinggir pantai ke tengah. Nah, angin pagi membawanya balik. Sehingga angin pagi berarti datang dari tengah danau ke pinggir dan naik ke atas. Sehingga angin itu akan membawa suara Tuhan. Sehingga dalam kondisi normal mungkin yang mendengar hanya segelintir, tapi dengan kondisi seperti itu, dengan kontur yang kemudian naik perbukitan, suara itu terbawa untuk didengarkan oleh orang yang jauh lebih banyak. Begitu juga ketika dia khotbah di bukit, dia menggunakan itu sebetulnya. Dalam konteks modern, itu sebabnya kita punya amfiteater. Amfiteater di mana podium itu sebetulnya di bawah, terus audiensnya makin lama makin naik. Ke atas. Gitu. Karena suara lebih mudah untuk naik. Nah, ini yang menarik. Saya sedikit menyantumkan ini karena saya suka sekali melihat kebiasaan-kebiasaan, kesukaan-kesukaan Tuhan yang menunjukkan karakteristiknya terlepas dari sisi ilahinya, menunjukkan dia juga sangat manusiawi. Ada kesukaan-kesukaan, ada kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan-kesukaan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Seperti kita manusia gitu. Kita menyukai hal tertentu, bisa memang ada faktor internal, tapi sangat bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti batik misalnya, saya menyukai batik ini kan jelas pengaruh faktor eksternalnya luas ya, karena budaya batik kuat di negeri kita. Kan seperti itu. Nah, kemudian perahu yang digunakan oleh Yesus ini ternyata milik perahunya Simon yang kemudian disebut Petrus. Nah, selesai mengajar, Yesus menyuruh Petrus menebar di jala di tempat yang dalam. Itu di Lukas 5 ayat 4. Nampaknya Tuhan di sini hendak memberkati Petrus yang telah menyediakan perahu Petrus untuk Tuhan pakai mengajar.
Jadi di sini saya melihat kayak Tuhan gak mau berutang gitu. Gue udah pinjam perahu lo nih, sekarang lo tebar di tempat yang dalam dengan hikmatnya. Kemudian tebar di tempat yang dalam, seperti dalam tanda kutip begitu, bayar hutang gitu. Tuhan tidak mau pakai gratisan, yang berarti Tuhan tidak mau menyalahgunakan abuse of power. Kenapa saya katakan abuse of power? Karena nanti kalau kita lihat Yohanes, sebetulnya mereka sudah kenal Tuhan. Ini bukan perjumpaan dari orang yang tidak saling kenal, tiba-tiba kenal, terus tiba langsung ikut. Itu mustahil. Mustahil dari yang tidak kenal sama sekali. Bagaimana dia ikut. Bisa trust ikut ya? Iya, bagaimana bisa trust gitu. Nah, Lukas sudah memberikan satu tambahan cerita yang nanti kita akan bahas sedikit tentang Yohanes. Nah, kemudian ketika Petrus melakukan itu, ya ketika Petrus menebar jala, tapi sebelumnya ada percakapan. Percakapannya gini, Tuhan semalam-malaman kami menebar jala. Semalam-malaman kami menebar jala. Petrus ini kan pasti orang yang sudah berpengalaman ya, sudah piawai begitu. Petrus yang tentunya nelayan yang berpengalaman, dia lebih tahu mengenai nelayan, perikanan, penangkapan ikan. Sementara Yesus bukan nelayan by nature, yaitu ya secara manusiawi dia tukang kayu. Anak tukang kayu, menurut Matius, menurut Markus, anak tukang kayu, yang berarti dari dia kecil dia tukang kayu mengikuti papanya jasmani Yusuf. Begitu dia beranjak dewasa, dia menggantikan profesi papanya sebagai tukang kayu. Mengapa? Karena ternyata Yusuf mati muda, dan sebagai anak pertama dia harus menggantikan profesi papanya untuk menghidupi keluarga besarnya, ibunya dan anak adik-adiknya begitu. Sehingga dari situ peralihan dari Matius anak tukang kayu ke Markus 6 ayat 33 dia tukang kayu adalah alamiah saja. Jangankan zaman Yesus, zaman kita hidup sekarang saja, saya kalau anak pertama ayah saya meninggal, saya akan berbanting tulang menggantikan ayah saya demi adik-adik saya. Dan itu yang Yesus lakukan. Sehingga kalau dikatakan dia tukang kayu, secara manusiawi dia tukang kayu, dan dia mungkin bisa saja bikin perahu kan dari kayu ya. Dia mungkin tahu tekniknya dan caranya segala macam. Tapi untuk perikanan dia nggak tahu. Sehingga dari sini kisah ini sebetulnya menunjukkan kelindannya antara kemanusiaan dan keilahian Yesus begitu. Antara kemanusiaan ke keilahiannya, karena ini sebetulnya dua hal yang tidak bisa kita main tarik sedemikian, tapi juga tidak bisa kita anggap sebagai campur lebur begitu. Makanya kan di salah satu sidang Bapak-bapak gereja konsili kan tidak berbaur, tidak bercampur, tidak melebur, tidak terbagi, tidak bercampur, tidak membaur, kan begitu ya. Artinya kesatuan kemanusiaan dan keilahiannya itu hypostatic union of Christ tadi gitu. Ada pada dirinya, tidak terpisah sedemikian tapi tidak mencampur lebur, tapi dia jadi dua hakikat satu pribadi. Dan narasi ini menunjukkan itu. Di aspek mana dia menjadi nampak keilahiannya. Dia bukan nelayan, dia tukang kayu, bikin perahu sangat bisa dia. Itu pekerjaannya secara manusiawi. Tapi ketika dia bilang, taruh jalamu di tempat yang paling dalam. Paulus bilang gini, guru di ayat 6a di Lukas pasal 5. Sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak mendapat apa-apa. Ini kan bukan jawaban yang kosong sebetulnya. Betul ya? Ini kan sebetulnya jawaban dari seorang pakar. Gitu. Ini jawaban seorang pakar. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Logikanya jelas sekali. Menangkap ikan memang di malam hari, karena angin itu membawa ke tengah danau di malam hari, dan ditangkaplah di situ. Ini bukan jawaban kosong seperti jawaban seorang yang memang justru sudah sangat berpengalaman. Nah, Yesus yang bukan nelayan, seorang tukang kayu by profession, tentunya kalau hanya bicara manusianya Yesus, dia nggak akan tahu. Secara manusiawi, Petrus lebih tahu perikanan dan penangkapan ikan, musim kapan ikan ditangkap, jam berapa layaknya ditangkap, posisinya dimanapun dia jauh lebih tahu begitu. Daripada Yesus yang tukang kayu. Tapi kemudian ketika di 6a Pak Petrus berkata begitu, di 6b kelihatan di sini kualitasnya Petrus. Petrus langsung merespons. Melanjutkan responsnya, dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Dan ini menarik, mengapa? Ketika dia berkata karena engkau yang menyuruhnya, berarti sudah ada pemahaman, pengenalan secara khusus tentang engkau ini. Berarti dengan kata lain, Petrus mengenal Yesus
relatif dekat untuk mengetahui bahwa sekalipun by nature dia tukang kayu dan saya nelayan, saya jauh lebih tahu tentang perikanan, penangkapan ikan dibanding dia. Tapi pengenalan yang lebih baik menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar tukang kayu. Karenanya dia berkata, karena engkau yang nyuruh, aku nurut. Begitu, aku melakukannya. Ini berarti Petrus mengenali Yesus melebihi identitas lahiriah. Petrus berarti mengenali Yesus dalam identitas ilahinya. Karenanya dia menundukkan pengalamannya di bawah keilahian Yesus Kristus. Dan karena itu dia mengiyai begitu ya, ketika Yesus menyuruh tebarkan lagi jalamu, dan karena engkau yang menyuruhnya, maka Simon Petrus mau mengikuti. Menarik ya sobat ya, karena memang kita ditolong oleh dosen biblika sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang cukup luas. Teksnya dari Matius, tapi kita bisa berselancar gitu di beberapa teks. Ya, ini seperti berselancar, betul. Istilahnya pas sekali. Istilahnya kita pas bisa sekali. Berselancar, lalu kemudian kita bisa menangkap konteks dan bisa menolong kita untuk melihat teks per teks ini dengan lebih kaya. Kita akan lanjut segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia, dengan narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Kita memasuki segmen yang kedua. Sahabat, saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Setelah Simon Petrus lalu kemudian mengikuti apa yang Yesus minta dan didapati banyak sekali ikan yang berhasil ditangkap, lalu kemudian sampai jalannya itu koyak begitu ya. Namun menarik ini responnya Simon Petrus, Tuhan pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa begitu. Ya. Apa yang membuat Simon Petrus lalu kemudian bukannya cukup seneng tetapi justru aku ini orang yang berdosa gitu Pak Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Sebetulnya juga kalau kita nanti lihat ke versi Yohanes, dan karenanya saya selalu dalam perkuliahan saya selalu kalau narasi muncul dalam ketiga Injil Sinoptik, bacalah ketiga-tiganya supaya kita dapat gambaran yang lebih lengkap. Walaupun kalau kita membahas Matius, cari penekanan Matius, atau Matius cari penekanan Markus atau Lukas dan seterusnya, maka tersungkurnya Petrus di situ sebetulnya juga mesti dilihat dari
keseluruhan narasinya yang memang di Lukas tidak diceritakan, tapi di Yohanes diceritakan. Nah, di ayat yang ke-6b menunjukkan ketertundukan yang berarti Petrus memahami, mengenal Yesus melampaui identitas manusiawi Yesus, tetapi sudah mulai mengenal identitas ilahinya, karenanya dia menundukkan pengalamannya di bawah keilahian Yesus. Dan setelah dia menundukkan diri pada perintah Yesus, justru kemudian Alkitab mencatat menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan kejadian ini, ya ringkasnya kalau kita mau bereaksi biasa kan, hore saya dapat ini segala macam. Tapi rupanya ayat 8 di Lukas pasal 5, Petrus ngomong, Tuhan pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini sebetulnya justru memikat. Kejadian ini yang manusiawi kan gak dapat ikan sama sekali. Tapi karena kemudian ada perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian dari perjumpaan dengan Tuhan kemudian ia mendapat berkat besar, sejumlah besar ikan. Kalau kita secara umum kan, wah saya diberkati luar biasa, haleluya segala macam. Justru ini kebalikannya, justru ketika dia mendapat berkat besar, dia merasa dia seperti tidak layak mendapatkan berkat besar itu. Dan perjumpaan itu justru membuat dia menyadari siapa dirinya. Membuat dia menyadari siapa dirinya itu orang berdosa. Mengapa? Karena dia berjumpa dengan Sang Ilahi yang mengadakan pekerjaan yang ajaib. Dia jadi sadar, saya yang nelayan, saya nggak bisa, nggak dapat ikan. Dia bukan nelayan, berarti dia sesuatu sosok yang lebih dan mengenali identitas ilahi. Dan ternyata ketika dilakukan, dia taat pada apa yang Yesus perintahkan, mendapatkan sejumlah ikan yang sangat besar. Maka kemudian jadi sadar, oh yang saya hadapi Tuhan, Sang Ilahi. Ini bagi dia, walaupun kelihatannya orang lain cuma mungkin lihat ini biasa, tapi ini justru jadi luar biasa bagi Petrus. Dia mengalami perjumpaan ilahi di situ, dan perjumpaan ilahi yang sejati memang seharusnya membuat kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan. Nah, di sini dia mengalami perjumpaan ilahi yang sejati. Karena perjumpaan ilahi yang sejati harus seperti ini, membuat kita jadi sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan membuat kita jadi makin besar kepala. Ketika kita diangkat misalnya jadi ketua sinode, tidak merasa kita hebat. Justru seharusnya misalnya ada hal-hal seperti itu terjadi, yang saya nggak merasa saya layak nih sebetulnya nih. Tapi saya diberikan itu. Maka seharusnya yang sejati adalah makin mengenali saya bukan siapa-siapa. Saya orang berdosa di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Dan kemudian yang menarik, ketika dia menyadari dirinya siapa, dia bilang, Tuhan pergi. Maksudnya Tuhan gak layak aku buatmu. Tapi Tuhan kebalikannya. Selalu seperti itu gitu. Selalu ada paradoks dalam relasi kita dengan Tuhan. Makanya Martin Luther kan bilang simul iustus et peccator gitu kan. Kita orang yang dibenarkan sekaligus berdosa. Realitas kita berdosa, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, malah mencari kita, menebus kita sehingga kita dibenarkan. Ini kan juga seperti itu. Walaupun saya tentunya tidak akan berkata teks ini Lutheran gitu ya. Oh, ini duluan. Ini duluan gitu kan. Artinya Martin Luther mungkin mengambilnya dari sini salah satunya. Aku orang berdosa, tapi Tuhan justru kemudian ikut aku. Nah, ini yang saya katakan di awal, rekan-rekan sekalian, Matius Markus tidak punya background ini. Matius Markus hanya datang, Petrus ikut aku. Udah ikut. Kayak nggak ada apa-apa, tapi ternyata Lukas menunjukkan background. Ini backgroundnya. Tuhan khotbah di depan audiens banyak, terus kemudian Tuhan pakai perahunya Simon Petrus. Tuhan tidak ingin berhutang, supaya dia udah pakai kan, dalam tanda kutip harus bayar sewa. Maka caranya dengan memberikan itu sekaligus peragaan keilahian Tuhan untuk menunjukkan kemesiasannya. Dan dari situ terjadilah perjumpaan. Dan kalau saya baca keempat Injil, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu itu dengan satu tujuan, tapi kompleks. Contoh kalau saya keluar, Lazarus yang mati dibangkitkan. Di situ yang dia jamah bukan hanya Lazarus, tapi Marta, Maria, bahkan orang satu kota. Dan di sini juga begitu, ketika dia berkhotbah, dia pakai perahu Simon, semua dapat ininya begitu. Tuhan selalu berkarya tidak dengan single purpose, tapi complex purposes begitu. Tujuan-tujuan yang kompleks. Nah, kemudian dalam narasi ini ada kisah perjumpaan Yesus Petrus yang tidak ada dalam ketiga Injil kanonik, dan yang disampaikan Lukas menarik. Jadi inilah kas Lukas. Ini yang di awal saya ulang-ulang kalau membaca
cerita yang sama dalam ketiga Injil, maka gabungkanlah supaya dapat big picture-nya. Tapi di sisi yang lain, lihatlah pesan khususnya Markus apa, Matius apa, Lukas apa. Nah, di sini menjadi khasnya Lukas dan menjadi menarik. Dan kemudian pada bagian pertama kisah para rasul, berkisah tentang Petrus. Dan kita tahu bahwa secara tradisional pada tahap awal Lukas itu mendampingi Petrus di kisah para rasul. Sehingga Injil Lukas memang memiliki semacam special atau unique interest pada Rasul Petrus. Karena Lukas dan kisah Rasul kan dipahami penulisnya satu, Lukas. Karenanya kadang-kadang kalau di dalam bahasa Jerman disebut Doppelwerk atau double work gitu ya. Ada dua bab kerja, 1, bab 2. ya bab 1 atau bab 2 begitu dari Lukas. Nah, karena Lukas yang mendampingi Petrus, mungkin saja informasi tambahan yang ada di Lukas yang tidak ada di Matius dan Markus mungkin saja didapat langsung dari Petrus sendiri. Begitu waktu si Lukas lagi nulis-nulis begitu, kalau kita berimajinasi lah. Om Petrus mungkin nanya, karena Lukas jauh lebih muda kan, Luk, lu ngapain? Gua lagi nulis nih Om tentang cerita ini. Apa yang ini waktu Yesus manggil para rasul. Om, ada tambahan cerita nggak? Kemudian Petrus mungkin bercerita begitu. Kadang-kadang entah di khotbah atau di gereja atau di mana, kalau saya berguyon saya suka berkata, ada banyak rahasia di Alkitab yang saya ingin kalau saya ke surga nanti ketemu semua para rasul, ketemu Tuhan, saya akan nanya sama mereka. Ini Om Rasul cerita sama si Om Petrus cerita sama Lukas sih seperti apa gitu. Atau misalnya waktu dia menyangkali Yesus terus ada bawa ayam, begitu kan, ayam berkokok begitu. Terus saya mau bertanya Om Petrus, kalau lihat ayam masih trauma nggak? Nah, kembali ke sini. Jadi mungkin saja tambahan informasinya bisa didapat dari Petrus, dan karena itu ini jadi kayak gamblang gitu. Kan biasanya kalau saya nulis sosok seseorang, misalnya kalau ada sosok terkenal, terus kita nulis biografinya, yang buruk-buruk kan pasti dihapus, ya kan? Kalau biografi tokoh terkenal, apalagi tokohnya masih hidup gitu, semua yang buruk pasti disingkirkan gitu. Tapi ini kan sebetulnya ada hal yang negatif dalam pengertian Petrus di sini merasa berdosa gitu. Ini kan negatif sebetulnya pada satu sisi begitu ya. Tapi di sini justru kejujuran para penulisnya. Nah, Bu Santi, ketika kita ke versi Yohanes, Yohanes punya tambahan lagi cerita yang nggak ada di Matius, Markus, bahkan di Lukas. Di sini ada kisah mengenai Petrus dan Andreas sebagai murid-murid Yohanes. Kalau lihat misalnya di pasal yang ke-1 ayat yang ke-35-36, Yohanes tidak bercerita tentang baptisan. Ya, tidak ada baptisan Yesus, hanya dikisahkan bahwa pada waktu Yesus dibaptis Roh Kudus turun. Tapi baptisannya sendiri tidak diceritakan oleh Yohanes. Tapi yang diceritakan pasal 1 itu sebetulnya fokusnya pada Yohanes Pembaptis. Kalau lihat 29 sampai 34, Yohanes menunjuk inilah anak Allah begitu. Inilah anak Allah. Terus 32 dia katakan, aku melihat roh Tuhan turun dari langit seperti merpati, ia tinggal di atasnya. Kemudian 34, aku telah melihatnya memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi ada semacam prolog yang cukup panjang di Yohanes. Kalau prolognya Lukas cuma si Petrus tadi. Kalau prolognya Yohanes bahkan ditarik mundur ke belakang. Ditarik mundur di belakang di momen kapan? Momen baptisan Yesus. Walaupun baptisannya tidak diceritakan, tapi ini momen di seputar baptisan Yesus. Karena dikatakan Yohanes melihat roh Allah turun. Kapan? Kalau menurut Injil kanonik, sinoptik Matius, Markus, Lukas, waktu dibaptiskan, roh itu turun. Nah, Yohanes Pembaptis bilang, aku melihat roh Allah turun. Nah, karena roh Allah turun, ini indikator bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa? Yesaya 65 nubuat tentang Mesias itu, roh Allah ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk memberitakan tahun pembebasan dan seterusnya. Yang Yesus kutip di Lukas untuk meneguhkan dialah yang dinubuatkan. Nah, di sini dengan cara yang berbeda Yohanes merujuk itu secara tidak langsung. Ketika roh Allah turun atas Yesus, berarti Yohanes sebagai seorang nabi terakhir berkata bahwa inilah sebetulnya yang dinubuatkan Yesaya 65. Perbedaannya kalau Yesus langsung berkata pada saat ini juga,
pada saat Yesus membacanya, genap pada dirinya. Kalau Yohanes merujuk pada Yesus. Dan setelah dia merujuk, dia ngomong lagi kesaksian yang kedua ayat 35. Besoknya dikatakan, dia berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Jadi sebelumnya dengan semua yang dibaptis, dia bersaksi tentang Yesus. Besoknya ada 2 muridnya, Yohanes Baptis bersaksi tentang Yesus. Apa yang disaksikan? Ayat 36. Lihat anak domba Allah. Nah, kedua murid ini mendengar perkataan itu. Ayat 37 berkata, mereka mengikut Yesus. Jadi di Yohanes ada prolog bahwa sebelumnya mereka sudah mengikut Yesus. Tapi belum jadi pengikut. Begitu. Mereka mengikut Yesus tapi belum jadi pengikut. Mengapa? Karena berikutnya mereka pergi. Setelah ayat 37 mereka mengikut, tapi kemudiannya mereka dikatakan tidak langsung mengikut Tuhan. Mengapa? Karena kemudian di ayat 39 Yesus hanya mengajak mereka melihat. Mari kamu akan lihat dan seterusnya. Ini lihat apa? Sebetulnya di mana engkau tinggal, maksudnya tempat tinggal segala macam. Nah, kemudian ayat 40 seperti mengulangi lagi cerita. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba, kemudian dikatakan mengikut Yesus. Dan ternyata pengikut pertama Yesus adalah Andreas, saudaranya. Saya rasa ini adalah anak pertama sebetulnya. Karena di sini disebutkan pertama kali, baru kemudiannya disebut kedua kali, di urutan kedua. Di urutan kedua karena Petrus kemudian jadi pemimpin, tapi di sini Andreas yang mengikut lebih dahulu dan Andreas disebut dahulu. Tapi setelah ini kebalikannya, Petrus dulu yang disebut, begitu ya. Sebagian penafsir mengatakan ini bisa saja menunjukkan Andreas anak pertama karena dia yang maju di depan. Tapi kemudian Tuhan memilih Petrus, maka Petrus yang maju di depan. Yang berarti juga Tuhan tidak ngikutin struktur hierarkis anak pertama, anak kedua, anak ketiga, begitu. Nah, yang menarik adalah kemudian Andreas ketemu Tuhan. Terus kemudian di sini dia bilang apa di sini? Ayat 41, kami telah menemukan Mesias, Kristus. Wow, ini pernyataan yang luar biasa. Ini kredo paling pertama sebetulnya. Sebelum nanti Petrus ditanya menurut orang-orang siapa aku, Petrus bilang Yesaya, Musa, Elia, salah satu dari para nabi. Kalau di versi Matius bahkan disebut Yeremia. Terus waktu Tuhan balik nanya menurut kalian siapa, Petrus bilang kau adalah Mesias. Kemudian di Markus, di versi Matius, anak Allah, ditambahkan anak Allah yang hidup. Itu adalah credo Petrin Creed kalau bahasa Inggrisnya. Pengakuan iman khas Petrus. Kemudian Maria Magdalena punya pengakuan lagi yang jauh lebih luas daripada Petrus. Tapi credo paling pertama justru ini sebetulnya. Bahwa Yesus adalah Mesias. Dan credo yang pertama yang menyampaikannya bukan Petrus, tapi Andreas. Dan ini luar biasa. Dan setelah Andreas, dia bukan bertanya loh, engkaukah Mesias itu? Padahal kemudian ketika Yohanes Pembaptis di penjara, narasi setelahnya, Yohanes menjadi mulai kecewa, mulai ini kok begini kejadiannya. Maka dia mengutus murid-murid kepada Tuhan dan bertanya, engkaukah itu atau kami harus menunggu yang lain? Sampai Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Terus Tuhan bilang ada tanda ini. Baru Tuhan bilang berbagai yang tidak menjadi kecewa. Dan di sini Andreas tidak bertanya, diakah Mesias? Tidak. Padahal gurunya loh Yohanes Pembaptis. Andreas itu murid. Ini berarti murid melampaui gurunya. Muridnya langsung bilang, aku telah melihat, maksudnya menemukan. Aku telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Setelah itu baru diajak Petrus. Dan ketika dia ajak Petrus, Petrus ngikut. Dan ketika Petrus ngikut, setelahnya kemudian berproses singkat cerita, Petrus malah jadi pemimpin. Adakah Andreas marah? Tuhan, saya yang pertama loh ketemu Tuhan. Saya loh yang pertama mengakui Tuhan Mesias, menyebut Tuhan, mengenal Tuhan Mesias. Kok bukan saya yang pemimpin gitu. Apalagi kalau memang tafsirannya benar, dia abangan yang pertama, Petrus yang kedua. Saya yang pertama loh yang ketemu Tuhan, bahkan saya anak pertama, saya abangnya dia. Tapi nggak ada loh di situ. Makanya sebetulnya dari 12 rasul, sosok yang paling saya suka justru Andreas. Sosok yang paling saya suka Andreas dari narasi ini. Mengapa? Dia ketemu Tuhan, dia tidak kurung Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak blokir orang-orang untuk nggak boleh ketemu Tuhan. Justru dia bawa orang-orang kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang dia bawa kepada Tuhan bisa melampaui dia.
Sehingga kemudiannya dia menjadi sarana buat orang-orang lain meningkat, bahkan melampaui dirinya, dan dia tidak menjadi masalah dengan itu. Kan banyak orang kan takut disaingi. Betul. Bahkan kalau takut disaingi sebisa mungkin disingkirkan begitu. Ya, dalam kedudukan di gereja bisa terjadi, dalam dunia politik apalagi gitu. Lebih lagi. Iya. Dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, kita mau mengulik lagi lebih dalam berkaitan dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia. Ya, apa kaitannya nih ya dengan panggilan Yesus ini kepada murid-muridnya, lalu kemudian mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia, dan relevansinya nih bagi kehidupan kita. Kita akan ulik itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, Sobat Ngulik semua, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia. Kita memasuki segmen yang ketiga ya para sahabat, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita masuk di segmen ketiga, segmen penutup. Kita lanjut nih Pak Pendeta ya. Ini kita judul Yesus memanggil murid-murid pertama menjadi penjala manusia. Kita ditolong ini, kita berselancar di bukan cuma teks Matius, Markus, Lukas, Yohanes, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, lalu kemudian kita ditolong ya untuk bisa memaknai apa sesungguhnya yang Yesus inginkan gitu ya kepada para rasul ketika Yesus mengajak murid-muridnya, ikutlah aku. Mari silakan Pak Pendeta. Baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa panggilan ini bukan mendadak, bukan tiba-tiba dari tidak saling kenal, tiba-tiba kemudian jadi ngikut. Tadi udah saya jelaskan background di Lukas, kemudian saya jelaskan lebih jauh background di Yohanes yang membuat kita dapat big picture-nya. Nah sekarang kita straight to the point, poinnya apa? Dari perikop Matius 4 ayat yang ke-18 sampai 22, fokusnya atau pusatnya sebetulnya seruan panggilan Yesus di ayat 19. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Saya baca dalam teks Yunaninya dikatakan deute hopizo mu poiezo humas alieis anthropon. Yang harfiahnya, datang kepadaku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Di Lukas pasal 5 ayat 10 kalau saya bacakan juga menjadi fokusnya. Perintah panggilannya kurang lebih sama, tapi di Lukas 5 ayat 10 dikatakan ini perkataannya kepada Petrus yang takut tadi itu ya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yang bahasa Yunaninya me phobu, me jangan, phobu takut atau gentar, lebih tepatnya jangan gentar. Apotu nun anthropus
ese zogron. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan sekalian, kalau di Matius itu pakai alias, menjala begitu ya, atau penjala manusia. Maka kalau di Lukas 5 ayat 10 bahkan lebih keras, kalau di sini menjala manusia, sebetulnya zogron itu menangkap. Nah, dia dari kata kerja zogreo kalau yang versi Lukas. Nah, menangkap ini dari kata zogreo ini gabungan dari kata zoos, dari kata zoe yang artinya hidup, kemudian agreuo yang berarti menangkap atau mengambil. Maka ada perbedaan di Lukas yang begitu kuat. Kalau di Matius betul-betul menjala seperti ikan begitu, ya kalau di Lukas menangkap. Nah, memang ada model yang pakai jaring, ada yang memang modelnya ditangkap begitu ya. Nah, kemudian kalau begitu zogreo ini zogreo ini sebetulnya secara harfiah mengambil hidup-hidup, menawan hidup-hidup. Dan kalau contohnya dalam perang misalnya suku A, suku B atau negara A, negara B perang menyerang B dan B kalah, kemudian ditangkaplah tawanan dari negara B, maka ditangkap bukan sebagai untuk dieksekusi mati, tapi jadi tawanan hidup begitu. Maka sebetulnya ketika Tuhan bilang engkau akan jadi penjala yang ditegaskan menjadi penangkap manusia di Lukas, menjadi penjala di versi Matius, menjadi penangkap di versi Lukas. Ini penangkap ikan bukan menangkap ikan untuk dibunuh. Ini seperti menangkap tawanan dari negara yang diserbu, ditangkap bukan untuk dibunuh. Maka ketika dijadikan kamu akan menangkap ikan, kamu akan menangkap manusia, itu untuk hidup justru. Kalau saya nangkap ikan, saya nangkap untuk dibunuh, untuk saya goreng, saya makan, atau untuk saya jual, tapi sudah mati. Tapi menangkap manusia bukan untuk dibunuh. Menangkap manusia justru untuk hidup, untuk memberinya hidup begitu. Maka ini sebetulnya maksudnya apa pesannya? Berita ini adalah kamu akan kujadikan penjala manusia, penangkap manusia, yaitu kamu akan menjangkau orang dan memberikan hidup kepada mereka. Menjadi penjala manusia berarti memberikan hidup kepada sesama. Dan kalau kita bedakan, maka ini ada perbedaan yang nampak. Menjadi penjala manusia berarti memberi hidup kepada sesama, yang berubah berarti tadinya self-oriented. Ketika saya menjadi penjala manusia, memberi hidup kepada manusia, berarti other people oriented. Tadinya berpotensi berbuat jahat, jadi hanya mampu berbuat kasih. Kemudian kalau dalam bidang misi penginjilan, dari kristenisasi jadi penyebaran nilai-nilai kebenaran. Dari misioner jadi misional. Dari membawa dunia ke dalam gereja, membawa gereja ke dalam dunia. Dari gereja dan umat yang eksklusif, jadi gereja polis dan subpolis yang merangkul semua. Dari diakonia yang hanya karitatif, menjadi diakonia yang transformatif, yang ubah masyarakat. Dari power to rule, menjadi power to serve. Sehingga ketika saya berkekuasaan, bukan lagi untuk memerintah orang-orang banyak, apalagi secara jahat, tapi justru untuk melawan, melayani orang. Nah, karenanya dari individual piety jadi social piety. Kebanyakan kita orang Kristen, apalagi di Indonesia, kita punya individual piety yang luar biasa. Kalung salib, anting salib, dan salib di mana-mana. Mobil pun follow me, I have Jesus, pasang salib di depan. Bumper stikernya juga follow me, I have Jesus, pasang ayat segala macam. Ya, saya tidak mau nyinggung agama lain, saya bicara hanya di dalam konteks kita saja. Tapi kalau mau jujur, kita juga tidak lebih baik begitu. Kita memiliki banyak tampilan yang menunjukkan individual piety. Tapi ketika kita bawa social piety, wah, menyedihkan sekali. Dalam konteks negara kita, Indonesia ini negara yang sangat religius, bahkan masuk 10 besar paling religius di dunia. Tetapi pada satu sisi dia sangat religius, pada sisi yang lain dia punya banyak masalah. Dia punya banyak pelanggaran korupsi, pelanggaran HAM, eksploitasi alam. Kampung saya beberapa hari yang lalu atau sepekan yang lalu, beberapa desa terkena banjir bandang. Disebabkan karena apa? Satu, ada perusahaan penebangan pohon yang tidak bisa
ditutup dari sejak kapan sampai sekarang. Tapi sisi yang lain, warga setempat juga selalu senang sekali menebangi pohon dan tidak memulihkan alam. Ketika yang sudah ditebang tidak ditanam yang baru begitu. Dan yang melakukan siapa? Ya kita juga melakukannya. Kemudian kerusakan lingkungan, ya tentunya juga ada terorisme. Di Indonesia menjadi negara yang paling religius menurut riset. Most religious country menurut Pew Research Study Juli 2020 misalnya. Dikatakan gini, saya kutip saja, nearly all Indonesian respondents, 96% surveyed stated that belief in God was necessary to be moral and have good values. 96% loh. Berarti hanya 4% yang tidak menganggap Allah itu penting bagi moral. Bukan tidak percaya Allah loh. Tidak menganggap Allah itu penting bagi moral. Mungkin dia masih percaya begitu. Tapi tidak menganggap penting. Tapi bayangkan 96% menganggap penting sekali Allah dalam kaitan dengan moral dan nilai-nilai baik. Padahal semua pelaku kejahatan beragama begitu. Terus dikatakan, most Indonesians also deem religion, God, prayer to be an important part of their lives at respectively 98% untuk religion, kemudian 91% untuk God, and 95% untuk prayer. Jadi 90% orang Indonesia menganggap agama penting, 91% Allah penting, 95% doa. Betapa religiusnya negara kita. 95% loh warganya menganggap doa itu penting banget. Kalau Allah oke lah gitu. Ini bahkan doa menjadi begitu penting, 95%-nya menganggap penting. Tapi lihat bagaimana korupsinya. Dalam Index Corruption Perceptions Index, wah itu menyedihkan sekali. Kita 85 dari 180, itu tahun 2019 untuk ranknya. Untuk skornya 40 dari 100. Kemudian barometernya 65% of people who thought corruption increased in the previous 12 months. Jadi 65% warga Indonesia menganggap 12 bulan terakhir korupsi meningkat. Bahkan hasil survei dari Transparency International tahun 2022, korupsi kita dari sejak reformasi negara kita 99 sampai 2022, 22 paling tinggi korupsinya. Di sekitar 24 tahun era reformasi. Bayangkan, tidak jadi lebih baik, korupsinya lebih besar, malah lebih buruk kemarin. Kalau sekarang belum selesai surveinya. Kemudian untuk Global Sustainability Index, bagaimana menjaga alam segala macam. Waduh, kita yang paling buruk, salah satu yang paling buruk dari 180 negara, posisi kita 151. Luar biasa kan? Itu menurut Earth.org. Kemudian 2018 Jakarta itu adalah kota paling terpolusi se-Asia Tenggara. Luar biasa prestasi kita. Kemudian menurut IQR 2021, Jakarta ranks 12th among most polluted cities in the world. Itu 2021, 12. Setahun kemudian Juni tanggal 17 2022 dari Observer.com dikatakan Jakarta second most polluted city in the world. Wajar beberapa bulan lalu sebelum hujan mulai datang, polusi gila-gilaan, dan kita banyak yang menderita ISPA, terus karenanya panas juga jadi naik, dan seterusnya. Belum lagi ketika bicara deforestation, penggundulan hutan, kita juga termasuk yang tertinggi. Nah karenanya kita melihat jadinya ada konflik, ada pertentangan antara individual piety dengan social piety. Piety itu kalau menurut Cambridge, strong belief in a religion that is shown in the way someone lives. Keyakinan yang kuat akan agama yang ditunjukkan dari cara seseorang hidup. Nah kalau menurut Oxford, quality of being religious. Atau ya kualitas menjadi beragama. Kalau menurut KBBI, saleh itu taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci, beriman. Bayangkan kontradiksi yang ada antara persentase betapa religiusnya orang Indonesia dengan realitas sosialnya. Sehingga disparitas individual piety dengan social piety-nya besar sekali. Nah karenanya yang harus kita bangun sebetulnya bukan lagi personal piety, kesalehan personal. Personal piety didefinisikan oleh Ehrman dan Breasted sebagai is used to describe manifestations of personal religious faith and practices.
Personal piety digunakan untuk menggambarkan penampakan-penampakan dari keyakinan iman dan praktek-praktek iman pribadi masing-masing. Ya, termasuk tadi itu ornamen-ornamen itu, kalung salib, anting salib, bawa kitab kemana-mana, ada Alkitab di rumah, bahkan stiker-stiker religius di mobil begitu ya. Yang kadang-kadang saya guyonan kalau ada rapture, yang keangkat mobilnya gitu, karena mobilnya menjadi sangat Kristiani. Nah, sementara social piety itu kesalehan sosial. Ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan social piety? Doktrin yang menguasai masyarakat, begitu. Jadi bukan sekedar religious faith and practices yang personal, tapi dia menguasai dalam kehidupan masyarakat. Yang berarti kalau kita memang truly religious, truly piety, kita nggak akan nebang pohon sembarangan. Kalau kita truly pietistic, kita nggak akan buang sampah sembarangan. Dan semua yang lain. Kalau kita truly pietistic, kita nggak akan korupsi. Nggak akan. Apalagi sampai tersenyum ketika tertangkap korupsi. Dikasih rompi oranye malah tersenyum lebar begitu. Bahkan ada satu kasus kemarin, ada satu video yang merekam seorang yang sudah di penjara, ternyata dia bukan di dalam penjara, dia ada di luar penjara. Nah, ini di mana social piety-nya? Dan inilah problema terbesar kita. Karenanya a new understanding, pemahaman yang baru yang harus kita tawarkan. Social piety itu berarti harusnya atau kesalehan sosial menaruh kesalehan pribadi ke dalam masyarakat tanpa membawa identitas kesalehan personal untuk kepentingan pembangunan nilai-nilai luhur di masyarakat di mana kita hidup dengan landasannya kemanusiaan yang lintas agama, yang menggunakan kemanusiaan yang universal. Nah, karenanya Bu Santi, saya masuk pada apa sih yang kita bisa pelajari, kok saya sampai jauh ke sana begitu ya. Karena ada 4 pelajaran yang saya mau bagikan. Yang pertama, ketaatan. Tadi saya bicara piety kan, kesalehan. Kesalehan, ketaatan itu ya 2 sisi 1 mata uang, setali 3 uang, itu sama saja sebetulnya. Ketaatan jadi pokok penting di sini. Sekalipun Petrus baru berjumpa dengan Yesus, dia mengenali Yesus sebagai sosok yang berbeda. Walaupun dia belum dapat pemahaman yang lengkap, tapi dia menyadari sosok yang ada di hadapannya ini sosok yang ilahi, Sang Mesias itu. Dan dia menunjukkan ketaatannya kepada perkataan Yesus. Sekalipun dia lebih ahli, tapi dia tundukkan keahliannya. Karena apa? Keahliannya tidak membuahkan apapun. Karena dia tidak dapat ikan. Tapi pengetahuan dikodrati tentang Sang Anak Allah melampaui keahlian Petrus, dan dia taat kepada Tuhan. Ini saya mau menggambarkan dulu bahwa teks ini menunjukkan aspek ketaatan tadi, gitu ya, ketaatan tadi. Jadi bukan sekedar karena Tuhan panggil kemudian langsung ikut, tapi di bagian sebelumnya sudah terperagakan ketaatan. Nah, kemudian yang kedua, mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri. Kita hanya bisa mengenal siapa kita jika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan yang sejati membuat kita rendah hati. Perjumpaan ini nggak harus mistik, nggak harus yang adikodrati, yang bombastik luar biasa. Dengan firman pun kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan ini yang terutama. Baik ketika kita baca, kita dengar khotbah hari Minggu, dengar PA, termasuk dengar ngulik Alkitab ini. Ini bagian dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka ketika kita berjumpa dengan Dia, perjumpaan yang sejati membuat kita rendah hati. Perjumpaan dengan firman Allah membuat kita mengenali siapa kita. Nah, kalau kita mengenali siapa kita, siapa Allah, Petrus tadi contohnya, dia berdosa. Sementara Tuhan kudus, agung, mulia, bahkan ikan pun tunduk pada dirinya. Maka dalam konteks kita adalah ciptaan, dia pencipta. Itu salah satu bentuk pengenalan. Nah, kalau kita ciptaan, berarti kita nggak lebih tinggi dari ciptaan yang lain sebetulnya. Makanya tadi mengapa saya bawa kepada social piety. Kalau kita mengenal betul sejatinya kita adalah ciptaan, seperti halnya ciptaan lain yang tidak membuat kita lebih tinggi. Kadang-kadang kita berpikir kita mahkota ciptaan, jadi kita berbuat sesuka hati kita, eksploitatif dan seterusnya. Padahal tidak begitu. Mahkota itu justru menunjukkan power to serve, bukan power to rule tadi. Nah, perjumpaan Petrus dengan Yesus membuat dia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Maka kita juga harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama
dan di hadapan alam. Karenanya perjalanan spiritual bersama Allah mesti menghadirkan pengenalan yang benar akan diri sendiri, kemudian sesama, selanjutnya segenap alam yang menjadi ciptaan Allah juga, yang mana kita berbagi kasih karunia Allah dengan sesama ciptaan kita. Yang ketiga, perjumpaan berbuahkan panggilan pelayanan. Dalam perjumpaannya dengan Petrus, maka ketika dia bilang aku berdosa, Tuhan gak bilang, ya udah emang lo berdosa, pergilah sana, jangan berbuat dosa lagi. Karena pada konteks yang lain dengan perempuan yang kedapatan berzina, Tuhan bilang jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Pada yang lumpuh di Markus pasal 2, Tuhan juga berkata pergilah, dan seterusnya. Tapi di sini Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan disuruh berkata sebaliknya, ikutlah aku. Dalam perjumpaan Tuhan dengan kita, ketika dia mendatangi kita, maka Allah memanggil kita untuk melayani dia, seperti Allah memanggil Petrus untuk melayani Tuhan. Allah tidak menunggu kita menjadi luar biasa, menjadi hebat, apalagi sempurna untuk memakai kita. Ia memanggil kita untuk melayaninya saat ini, di sini, dengan apa yang ada pada kita, bukan nanti di sana dan kalau saya punya ini itu, bukan kalau saya sudah begini begitu. Maka kesadaran akan diri sendiri di hadapan Allah, akan siapa kita di hadapan Allah, membawa kita untuk melayani Allah. Bahkan sekalipun kita menjauh, kita kecewa terhadap diri sendiri, Allah justru memanggil kita untuk melayani dia. Seperti Petrus, aku berdosa Tuhan, tapi Allah tidak menjauhkan Petrus, justru memanggilnya. Maka ketika kita menjauh, kecewa terhadap diri sendiri, ingat selalu bahwa Allah justru akan terus memanggil kita. Nah, yang terakhir, yang keempat, menjadi penjala manusia. Tadi saya sudah jelaskan, berarti menjadi penjala manusia itu bukan mengkristenisasikan orang, tapi memberi hidup kepada sesama. Karenanya harus ada perubahan orientasi secara holistik dalam diri kita, yang dari dalam. Karena Efesus 1 ayat 13-14 berkata bahwa kita yang percaya kepada Kristus dimeteraikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan meterai itu sebagai jaminan akan kepenuhan janji Tuhan nanti. Yang berarti roh itu sudah diam dalam diri kita, dia mengerjakannya di dalam diri kita. Maka perubahan orientasi harus holistik, karena yang mengerjakannya adalah Allah yang satu. Dan dikerjakan dari dalam, karena roh itu ada di dalam. Dari dalam kemudian keluar. Dan ini sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 dan 6. 12-13 Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik pekerjaan maupun kerelaan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dia kerjakan di dalam supaya kemudian kita kerjakan keluar. Dan karenanya kita selayaknya dalam ketaatan kita kepada Allah menghidupi social piety dan bukan individual piety. Demikian Bu Santi dari saya. Tuhan berkati. Pak Pendeta, ini sangat inspiratif ya. Jadi ketika kita membayangkan menjadi penjala manusia, kita mungkin bayangkan dijala, ditangkap, ditawan, menjadi takluk, lalu kemudian itu jadi keuntungan. Ya, seolah-olah yang ditangkap itu lalu kemudian kita bisa gunakan menjadi kepentingan kita. Namun menjala di sini ataupun menangkap di sini dalam pengertian membawa yang ditangkap dalam tanda petik itu pada kehidupan. Ya, jadi pada kehidupan. Karena itu kita jangan buru-buru berbangga, wah ini jadi orang Kristen, wah ini pas jadi orang Kristen. Tapi justru kita tidak membawa pada kehidupan. Atau kita merasa kita bangga kita orang Kristen, kita bangga kita ikut Tuhan Yesus. Namun dari tindakan kita tidak menunjukkan solidaritas kepada sesama. Kita tidak menuntun mereka pada kehidupan. Atau jangan-jangan kita malah sedang membawa dunia ini turut sama-sama pada kehancuran. Justru ketika Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku, disitulah ketika kita mengatakan, ya aku ikut engkau, artinya kita sungguh-sungguh harus mengerti betul bahwa Tuhan ingin kita dituntun pada kehidupan, dunia ini tetap dipelihara, semesta ini tetap dipelihara, kita juga dituntun untuk tetap merawat, memelihara, dan pro ya pada kehidupan
bukan hanya bagi semua orang, namun juga bagi semua makhluk. Terima kasih Bapak Pendeta Sigor untuk bahan ngulik Alkitab pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini menjadi berkat bagi sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan tayangan terkini dari YKB GKI TV. Kita menutup episode ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk saat ini kami boleh belajar tentang panggilan Tuhan untuk menjadi murid-murid penjala manusia. Kami belajar menjadi penjala berarti memberi hidup. Karenanya mampukanlah kami untuk melakukannya terlebih dahulu sebelum menjala orang-orang lain. Mampukanlah kami terlebih dahulu menghidupinya, sehingga itu terperagakan keluar dari dalam diri kami. Sehingga ketika kami menjala orang-orang, kami bukan menjala untuk mengkristenkan, tetapi supaya mereka pun kemudiannya berbagi kehidupan kepada semua makhluk. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan semua yang telah kami percakapkan, sehingga boleh menguatkan, memotivasi, mendorong, menolong, memampukan setiap kami oleh pertolongan Roh Allah. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.